Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu semua dalam program Pesan Gembala. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, karena banyak rahasia ilahi yang sampai saat ini masih tersembunyi yang belum Tuhan singkapkan. Kesempatan ini kita akan merenungkan tentang sebuah pilihan. Dalam hidup kita ini banyak pilihan. Bapak Ibu dan saudara seringkali juga dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, tapi mau gak mau kita harus memilih. Karena pada dasarnya ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan berikan satu kebebasan untuk manusia boleh memilih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang dalam hidup ini ada hal-hal di mana kita bisa memilih, tapi ada hal-hal juga di mana kita tidak bisa memilih. Seperti ketika kita diciptakan sebagai seorang laki-laki atau diciptakan sebagai seorang perempuan, itu kita tidak bisa memilih. Kemudian kita lahir di keluarga siapa, itu pun juga kita tidak bisa memilih. Karena itu sudah merupakan keputusan yang dari Tuhan. Itu sudah merupakan satu ketetapan yang dari Tuhan. Tetapi ada juga bagian-bagian yang Tuhan izinkan untuk kita memilih. Nah, seperti kita akan lihat satu peristiwa di mana ketika Tuhan menciptakan manusia, khususnya manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Firman-Nya kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Firman-Nya berkata, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Nah, saudara, kalau kita merenungkan sejenak dari apa yang kita baca tadi, kita bisa mengerti bahwa semua pohon di Taman Eden itu disiapkan untuk kebutuhan manusia. Firman-Nya berkata bahwa semua itu boleh kamu makan, boleh kamu nikmati, semuanya. Tapi hanya satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, kalau memang Allah melarang manusia, tetapi persoalannya kenapa Allah menyediakan buah itu? Nah, mungkin argumen kita, pikiran kita berkata bahwa kalau memang Tuhan tidak izinkan kita makan buah itu, kenapa sih Tuhan sediakan? Itu kalau pikiran manusia. Tetapi manusia tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Manusia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Karena pikiran kita bukanlah pikiran Allah, dan manusia sama sekali tidak akan sanggup menjangkau atau mengerti pikiran Tuhan. Jadi Allah ciptakan pohon itu, tetapi Allah melarang buahnya untuk dimakan. Itu adalah hukum Allah. Itu ketetapan yang sudah Allah nyatakan. Dan selanjutnya manusia diberi kebebasan untuk memilih. Selanjutnya terserah manusia. Tuhan sudah berikan aturan, Tuhan sudah memberikan hukumnya, tapi selanjutnya terserah manusia. Kemudian kalau kita membandingkan, ada suatu jenis pilihan yang lain dalam peristiwa kehidupan Abraham dan Lot. Diceritakan bahwa Abraham itu mendapat visi, mendapat misi dari Tuhan, dan saat itu Lot ikut serta. Lot ikut dalam rombongan Abraham. Nah, singkat cerita, dikatakan bahwa makin lama makin kayalah Abraham, tetapi Lot juga makin lama makin kaya, sehingga tempat di mana mereka berdiam pada saat itu menjadi sesak, ya, sempit buat mereka. Timbullah sebuah perkelahian antara pengikut Abraham dan pengikut Lot. Maka disepakatilah pada saat itu untuk mereka memisahkan diri. Atas inisiatif Abraham berkata, "Pilihlah Lot, kalau engkau ke kiri aku akan ke kanan, kalau engkau ke kanan aku akan ke kiri." Abraham memberikan sebuah pilihan kepada Lot, dan mendapat tawaran tersebut. Saat itu Lot memalingkan mukanya, memandang arah ke lembah Yordan, dan didapati daerah itu subur. Di daerah itu penuh dengan kesuburan, kemakmuran. Maka seketika Lot memutuskan untuk memilih daerah lembah Sungai Yordan. Nah, kemudian yang terjadi kemudian adalah, apakah pilihan Lot itu salah? Apakah yang dipilih Lot itu salah? Karena Lot punya satu pertimbangan, bahwa area di sekitar lembah Yordan itu adalah area yang subur. Tetapi masalahnya Lot begitu cermat mengamati
melihat area lembah Sungai Yordan. Memang daerah itu subur, tetapi ternyata subur juga dengan dosa, subur juga dengan kejahatan yang dilakukan oleh penduduk negeri itu. Maka yang terjadi kemudian, ada suatu peristiwa di mana Tuhan menunggang balikkan atau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Peristiwa itu terjadi karena saking bejatnya kejahatan manusia pada saat itu. Tetapi karena perjanjian Allah dengan Abraham, karena Lot ini melekat pada Abraham, maka Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan Lot dari kebinasaan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Kalau kudapati di sana ada sekian banyak orang benar, maka aku tidak akan membinasakan negeri." Terjadilah suatu dialog tawar-menawar antara Allah dan Abraham supaya tidak terjadi kebinasaan. Tetapi karena batas yang menjadi persyaratan, di mana tidak ada 10 orang benar di tempat itu, maka Tuhan dengan kedaulatannya membinasakan kota Sodom dan Gomora. Tetapi walaupun demikian, di pihak Tuhan tetap berinisiatif untuk menyelamatkan. Dari sisi Tuhan sudah berinisiatif menyelamatkan Lot dan keluarganya. Itu adalah sebuah akibat dari sebuah pilihan yang tidak melibatkan Tuhan. Pilihan Lot ini secara kasat mata mungkin baik karena daerah itu makmur, daerah itu subur, daerah itu kaya raya. Tapi pilihan Lot hanya didasarkan pada keinginan dunia, pada keinginan daging. Dasarnya adalah keinginan sesaat, pilihan yang tidak melibatkan kehendak Tuhan, yang sampai akhirnya pilihan tersebut bisa mencelakakan. Pilihan tersebut akhirnya berdampak pada satu kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan dalam hidup kita ini, mari kita bertindak bijaksana, jangan memilih sesuatu yang kelihatan oleh mata kita kelihatan baik, kelihatan menjanjikan, tapi ayo kita pertimbangkan. Nah, kalau kita membandingkan pada peristiwa cerita tentang Musa, itu kita lihat di Ibrani pasal 11, peristiwa ketika Musa harus memilih. Ibrani 11 ayat 24 dan 25, firman-Nya berkata, "Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa." Nah, kita melihat di sini juga ada sebuah pilihan. Pilihan pertama, sebenarnya kondisi Musa ini sudah dalam keadaan yang baik. Hidupnya sudah makmur, sudah nyaman, punya kedudukan, punya pangkat. Dia seorang bangsawan di Mesir, punya kedudukan yang baik. Dia dihormati. Tapi ketika dewasa, ketika dia sudah mengerti siapa dia, maka dia lebih memilih meninggalkan kenyamanannya. Dia lebih memilih untuk hidup bersama dengan anak-anak Tuhan. Bukan pilihan yang sesaat karena emosi, tapi pilihan ini sudah dipertimbangkan. Karena saat itu Musa sudah dewasa, ada pertimbangan-pertimbangan. Musa sudah memilah-milah. Dan saya juga percaya bahwa Musa juga sudah bergumul, menghadapkan masalahnya kepada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan pilihan apa yang terbaik buat dia. Dan singkat cerita, didapati Musa memilih sengsara bersama dengan umat Tuhan. Tetapi pada pilihan tersebut, walaupun keadaannya tidak baik, tetapi di pilihan itu ada Tuhan. Di pilihan itu melibatkan Tuhan. Maka selanjutnya kita bisa mengerti bahwa Tuhan dipakai Tuhan. Bahwa Musa akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi alat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Musa diutus untuk membawa Israel keluar menuju ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan supaya Israel bebas dari perbudakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua jenis pilihan yang dipilih oleh Lot dan yang dipilih oleh Musa, ini merupakan satu gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita harus memilih. Apapun yang harus kita pilih, mari kita belajar untuk memilih yang terbaik. Yang terbaik adalah di pilihan itu ada Tuhan. Kalau pilihan itu melibatkan Tuhan, maka pastilah itu adalah pilihan yang terbaik karena di situ melibatkan Tuhan. Jadi kita belajar untuk hidup lebih bijaksana ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, karena bagaimanapun hal tersebut akan menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.